Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah hatta yaumal qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala ruhi Muhammadin fil arwah wa salli ala jasadi Muhammadin fil ajsad wa salli ala qabri Muhammadin fil qubur. Allahumma balligh ruha Muhammadin minni tahiyata wa salama. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun al-kiram ussi nafsi awalan wa antum thaniyan bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Yang saya harapkan doanya serta ridhonya para alimil ulama, para ustadz, ustadzah, sepuh bini sepuh, bapak ibu, akang teteh, hadirin jamaah rahimakumullah. Uh, Pernah lihat di kayak acara-acara mohon Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di bulan Syawal ini kembali kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan salah satu amaliyah yang hukumnya fardu ain bagi kita yang sifatnya wajib, yakni melaksanakan tolab ilmu. Maka insya Allah Bapak Ibu, setiap detik kita asal diniatkan lillah karena Allah Subhanahu wa taala ini akan berbuah berkah bagi kehidupan kita baik di dunia ataupun di akhirat. Hanya saja Bapak Ibu, kalau saya boleh menyarankan dinawaituan ya, diniatan qasdu, maksudnya kita hadir di haflah ini apa gitu. Jangan sampai hati kosong daripada niat. Karena di antara sebabnya ada orang melakukan perbuatan baik, melakukan perbuatan ibadah, tapi tidak karasa buah, karena hatinya kosong daripada panawaituan, hatinya kosong daripada niat yang baik. Maka Bapak Ibu, di awal mula saya mengajak bersama-sama kita luruskan niat kita, kenapa kita duduk di majelis yang mulia ini. Terutama kitanya mengharap ridhona Allahnya, mengharap kebahagiaan baik di dunia ataupun di akhirat, ataupun harapan-harapan lainnya. Jadikanlah Bapak Ibu amaliyah ini sebagai tawassul doanya, sebagai wasilah kita menggapai setiap apa yang kita harapkan. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, yang kedua saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Allahumma ja'alna minal a'idin wal faizin. Semoga Allah menerima setiap amaliyah kita wabil khusus di bulan Ramadan, dan saya dan keluarga memohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan dan kekhilafan. Semoga Bapak Ibu kita semua di bulan Syawal ini digolongkan kepada kayaumin waladathu ummuhu, seperti seorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya, bersih, tidak memiliki dosa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, insya Allah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan hancagarapan kita ngaji kitab Sapina. Kemarin kita di pembahasan perkara-perkara yang diharamkan bagi orang yang memiliki hadasnya, baik itu hadas kecil, baik itu hadas junub ataupun hadas besar. Nah, di bulan Ramadan sedikit dipotong dengan pembahasan bab puasanya, bab rukun puasa, bab pembatal puasa. Nah, insya Allah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ngaji kitab Safinah kita di pasal yang baru, yakni pasal asbabut tayamumi, bab sababiyah tayamum. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, di bab tayamum ini insya Allah kita akan mempelajari beberapa poin. Nah, di bab tayamum Bapak Ibu nanti akan mempelajari beberapa poin. Nanti ada bab sebab-sebab tayamum apa saja, kemudian rukun-rukun tayamumnya, syarat tayamum, kemudian pembatal tayamum apa saja.
yang mana ini merupakan sesuatu yang penting kita pelajari. Karena mau tidak mau Bapak Ibu walaupun di daerah kita teh ngagulidag caina gitunya banyak airnya tetap tayamum ini wajib kita pelajari. Karena mau tidak mau terkadang kita tidak tahu hari esok boleh jadi kita akan menghadapi suatu keadaan yang mana kita teh butuh karena bab ilmu tayamum. Ya, kerasamannya seperti misalnya sedang sakit yang memang tuh tidak boleh terkena air. Dan tayamum ininya tidak serta-merta kita teh mengusapkan tanah ke bagian rukun tayamum, ya, tapi ada syarat dan ketentuan berlaku. Tuh, maka insya Allah Bapak Ibu belajar ini sebagai salah satu wasilah kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena di antara syarat sah terhadap diterimanya atau makbulnya ibadah sholat kita harus toharotul hadas ini harus suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Nah di antara uh, pengangkat hadas itu adalah dengan wudhu. Yang pertama pengangkat hadas itu. Yang kedua ada janabah mandi besar, mandi besar. Nah yang ketiga ada tayamum. Jadi secara simpel nama Bapak Ibu tayamum itu adalah pengganti wudhu dan pengganti mandi besar. Dan caranya sama. Jadi cara tayamum dari pengganti wudhu dengan cara tayamum dari pengganti hadas besar itu caranya sama. Jadi jangan sampai dipahami kalau tayamum ganti wudhu mah mengusap wajah dan tangan saja. Kalau tayamum pengganti mandi besar misalnya itu gugulitikan di atas kesik. Nah tidak seperti itu. Nah, caranya mah sama. Nah kita akan langsung kepada pasal yang pertama Bapak Ibu yakni berkenaan dengan sebab-sebab tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Asbabut tayamumi. Asbabut tayamumi. Adapun sebab-sebab tayamum. Salah satu itu jumlahnya ada 3. Yang pertama fakdul ma'i adalah tidak ada air. Ini yang pertama. Kemudian wal marodu yang kedua adalah sakit. Kemudian yang ketiga wal ihtiyaju dan dibutuhkan itu air. Wal ihtiyaju dan dibutuhkan ilaihi kepadanya li'atsi untuk memberi minum. Hayawanin hewan muhtaromin yang dimuliakan. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah inilah kurang lebih 3 sebab-sebab tayamum. Jadi kita diperbolehkan untuk tayamum, boleh tayamum. Sebentar. Itu boleh kita melakukan tayamum, syaratnya ada 3. Yang pertama adalah fakdul ma'i, harus benar-benar tidak ada air. Yang kedua wal marodu dan sakit. Yang ketiga airnya mah ada tapi hanya cukup untuk memberi minum kepada hewan yang dihormati. Sekedap. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah fakdul ma'i Bapak Ibu. Jadi boleh kita melakukan tayamum. Syarat yang pertama adalah fakdul ma'i. Adalah tidak ada air. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, apa batasan tidak ada air? Apa batasan tidak ada air? Misalnya kejadian lah Bapak Ibunya di Eko misalnya teh. Di Eko teh air misalnya teh sedang tidak ada gitu. Air nanti tidak ada di keran habis, di WC habis gitu. Nah pertanyaannya ketika di Eko airnya sedang saat, bolehkah kita melakukan tayamum?
Oh, kenapa misalnya teh Kang tayamum? Kenapa teh tayamum? Kan di Eko tidak ada air. Nah, pertanyaannya boleh atau tidak. Nah, ternyata Bapak Ibu ini ada syarat dan ketentuan yang harus kita pelajari. Bahwa tidak serta-merta ketika di rumah, ketika di sekolah, ketika di lingkungan, ketika di pesantren tidak ada air, maka kita diperbolehkan untuk naon namina teh bertayamum. Karena nanti ada hal yang harus kita pelajari. Yang pertama, benar-benar tidak ada air. Jadi disebutnya itu fakdul ma'i secara hakiki. Tidak ada air itu nanti ada dua. Ada secara hakiki. Yang kedua ada secara hissi. Nah, jadi Bapak Ibu tidak ada air itu nanti terbagi dua. Satu secara hissi, satu secara hakiki. Yang kedua secara hissi. Hakiki benar-benar tidak ada air. Ada air pada radius hadul gurubi. Hadul gurubi. Nah, ini yang disebut dengan tidak ada air secara hakiki. Jadi benar-benar tidak ada air pada radius hadul gurubi. Catatan yang pertama, benar-benar tidak ada air. Termasuk tidak ada air galon. Tuh, di galon tidak ada air. Kemudian di tumbler tidak ada air, ya. Kemudian di mana doi? Di natoren apalagi tidak ada air. Bahkan di gelas tidak ada air. Benar-benar tidak ada air. Ya, maka kalau benar-benar tidak ada air, maka bisa tayamum asal nanti di radius hadul gurubi. Apa itu hadul gurubi? Insya Allah akan terbahas. Jadi benar-benar tidak ada air. Nah, karena sekarang tidak sedikit ada orang yang memahami kurang tepat. Apa itu? Memahami tidak ada air teh ada di WC nggak ada air, di toren tidak ada air, gitu. Tapi di tas, di tumbler masih ada air, di galon masih ada air. Nah, itu tidak boleh tayamum. Nah, ini kejadiannya seperti di mana misalnya Bapak Ibu ada orang yang dia itu sedang berada di bis atau berada di pesawat. Ditanya, kenapa tayamum? Nggak ada air. Di WC-nya saat airnya. Tapi ketika diperiksa di dalam tasnya, di dalam tumbler ada air. Nah, maka itu tidak sah tayamumnya. Ya, jadi fakdul ma'i yang pertama dari makna hakiki benar-benar tidak ada air. Kemudian yang kedua pada radius hadul gurubi. Nah, ini Bapak Ibu ya yang menarik. Jadi tidak ada airnya itu batasannya sebagaimana kumaha batasanna teh gitu. Apakah ketika misalnya kita di rumahnya kemudian ketika di rumah teh tidak ada air apakah sudah boleh tayamum atau tidak? Nah, ternyata ada batasannya. Apa itu batasannya? Nah, pertama Bapak Ibu. Batasan pertama ketika kita ingin tayamum yang pertama kita harus naon disebat natehnya mencari air radius hadul gausi. Hadul gausi. Hadul gausi. Itu jaraknya kurang lebih 300 meter. Nah, jadi Bapak Ibu, ini sebagai contoh. Misalnya ada orang di rumah atau misalnya lah di Eko lah Bapak Ibunya. Kita nih di Eko pesantren. Nah, di eko pesantren itu tidak ada air. Maka sebelum kita menentukan untuk melakukan tayamum, kedah melakukan dulu pencarian air radius hadul gausi yakni 300 meter kanan kiri depan belakang. Nah, jadi ke depan nih 300 meter harus nyari air.
Oh, nggak ada, ke belakang ya 300 meter, ke kiri ya 300 meter, ke kanan 300 meter. Nah, ini harus dicari dulu Bapak Ibu. Jadi radius 300 meter mencari air. Ya, misalnya ada orang, salam. Di Eko nggak ada, tapi ketika nyari misalnya di Masjid Hidayatul Hikmah, di Hidayatul Solihin ada air. Atau misalnya di Indomaret ada air gitu ya. Atau di Kampung Nikmat ada air. Atau misalnya di daerah Sukamaju ada air. Nah, maka itu kita tidak sah melakukan tayamum. Kenapa? Karena di radius 300 meter itu masih ada. Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana kalau di radius Hadul Gausi atau di radius 300 meter tidak ada air? Maka lakukan yang kedua, yakni tadi yang ada di poin ini Bapak Ibu. Apa? Melakukan benar-benar tidak ada air di radius Hadul Gurubi. Nah, ini batasan yang kedua, yakni kita mencari air di Hadul Gurubi. Hadul. Nah, jadi di batasan Hadul Gurubi itu kurang lebih eh, 3 kilometer. Nah ini Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang dia itu sudah mencari di radius Hadul Gurubi, ini pertanyaannya hasilnya apa? Hasilnya kan tadi nanti ada tiga. Ada naon namina teh punten. Hasilnya ada dua. Ada boleh jadi ada airnya atau tidak ada. Kan gitu Bapak Ibunya. Jadi kalau ada orang mencari air di radius 300 meter kan boleh jadi nanti hasilnya dua. Satu ada air atau tidak ada. Ketika ada airnya berarti konsekuensinya langsung wudhu. Nah bagaimana kalau di radius 300 meter atau di Hadul Gurubi itu tidak ada air? Nah maka pertanyaannya dua. Kira-kira Bapak Ibu apa yang akan kita dapatkan di radius 3 kilometer selanjutnya? Eh, misalnya ya Bapak Ibu kita di daerah Eko radius 300 meter misalnya Bapak Ibu sampai Barokah. Nah, di Barokah ke sana sampai radius 3 kilometer itu apa yang akan kita dapatkan? Ketika kita dapat informasi, oh itu tuh di sana tuh di dekat pondok namanya Pesona Bali. Wah, di Pesona Bali itu ada air. Nah, ketika kita dapat informasi gitu, ada air radius 3 kilometer, maka wajib kita mencari sampai Hadul Gurubi dulu. Nah, nyari dulu segitu. Nah, tapi seandainya Bapak Ibu gimana kalau ragu? Jadi kalau kita misalnya sudah sampai daerah Barokah, aduh ada air, kita nanya ke orang lain, Kang, daerah Pesona Bali kali itu ada air tidak? Aduh, nggak tahu, ragu. Nah, tetap hukumnya wajib kita nyari sampai Hadul Gurubi. Nah, tapi kalau hasilnya yakin tidak ada, jadi kita udah ketemu orang juga yang sudah nyari, Kang, ayah cai itu di radius 3 kilometer ke sana. Jawabannya teh, aduh, saya teh Kang sudah nyari ke daerah Ciwaruga, saya teh sudah nyari ke daerah Ogerlong, eta teh tidak ada, yakin itu ayah. Nah, maka di sini boleh langsung tayamum. Nah, gitu Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian misalnya ada orang sudah nyari air sampai radius Hadul Gurubi, nah maka nanti ada yang ketiga disebutnya Hadul Bu'andi. Hadul Bu'andi. Nah, ini radius 3 kilometer lebih ke sana. Nah, kalau orang sudah masuk ke Hadul Gurubi, sudah di Hadul Gurubi, boleh langsung tayamum. Walau yakin ada air setelahnya. Nah, misalnya Bapak Ibu, contohnya kita di sini habis air tuh, nggak ada air. Nah, maka yang pertama yang kita lakukan adalah mencari radius 300 meter.
disebutnya adalah hadul gausi. Nah, ketika di hadul gausi, kan itu nanti hasilnya ada tiga. Hasilnya ada tiga. Punten, hasilnya ada dua, kan gitu. Satu, ada air, hasilnya yang pertama. Yang kedua, tidak ada air. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu, dari tidak ada air ini, hasilnya itu ada tiga. Satu, oh, ada di hadul di hadul gausi di radius 3 km, ada ragu, ada yakin tidak ada. Yakin tidak ada di radius 3 km. Nah, maka Bapak Ibu, kalau orang sudah nyari di 300 meter, kemudian dapat info bahwa di 3 kilometer selanjutnya itu memang tidak ada air, maka boleh langsung tayamum. Nah, namun ketika hasilnya adalah yakin nanti ada di radius 3 kilometer atau bahkan ragu, ya, maka wajib mencari di hadul gurubi. Hadul gurubi. Nah, ini radiusnya 3 kilometer. Nah, 3 kilometer. Wajib nyari itu Bapak Ibu. Ya, sampai ke sini. Sampai ke batasan kurang lebih 3 kilometer. Nah, bagaimana kalau setelah 3 kilometer tidak mendapatkan? Nah, nanti masuknya hadul Bu Andi. Batasan jauh, sangat jauh. Nah, ini mah 3 kilometer plus. Nah, di sini mah Bapak Ibu, walaupun nanti di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini ada air, di sini sudah tidak wajib lagi. Nah, sudah tidak wajib nyari air. Nah, di sini batasan langsung tayamum. Tuh, gitu Bapak Ibunya. Jadi tidak langsung serta-merta Allah di lembur tidak ada air. Nah, lemburna radius kumaha. Kalau lembur nate memang seluas 3 kilometer, ya aman, tinggal tinggal tayamum. Kalau di lembur itu memang tidak ada air. Tapi kalau lembur nate kecil gitunya daerah sekian ratus meter, nah maka harus ngajuk-juk dulu mencari di batasan hadul gurubi. Nah, ini disebutnya Bapak Ibu tidak ada air secara hakiki. Yang kedua, ada tidak ada air secara hissi, secara maknawi seperti itu. Apa contohnya tidak ada air secara maknawi? Misalnya Bapak Ibu ada orang dia itu sebentar. Misalnya ada orang Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, airnya mah banyak. Ya, airnya mah berlimpah di rumah itu. Tapi misalnya naon namanya teh tempat istilah nanti sumur atau wahangan misalnya ini rumah lah Bapak Ibunya, ini rumah. Nah, WC nanti di luar misalnya WC. Nah, ketika orang ini akan berwudu, di sini ada halangan dan rintangan yang mana bisa membahayakan harta, jiwa dan raga. Misalnya ketika di sini mau wudu keluar, di sini teh ada naon, ada maung, ada ular gitunya yang mana kalau kita keluar ngambil wudhu bisa membahayakan. Nah, maka tidak apa-apa kita langsung melakukan tayamum. Atau misalnya di sini ada perampok atau ada kalau perempuan ada laki-laki hidung hidung belang gitu. Negara rahat lah gitu yang bisa naon namanya teh membahayakan diri. Nah, maka ini disebutnya fakdul ma'i secara hissi. Ini mah tidak perlu nyari harus ke hadul gurubi gitunya. Karena memang di sini ada darurat syar'i yang menghalangi kita terhadap air. Nah, ini disebutnya adalah fakdul ma'i secara hissi. Nah, ini kurang lebih Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan wabil khusus berkenaan dengan apa namanya teh? Poin yang pertama berkenaan dengan fakdul ma'i, tidak ada air. Sedap. Berkenaan dengan tidak ada air, ada beberapa hal yang harus diperhatikan Bapak Ibu. Yang pertama adalah
tidak ada air itu bisa terbagi dua. Yang pertama bisa secara hissi, yang pertama bisa secara ma'nawi, atau yang kedua bisa secara hissi. Secara, nah ini secara hissi, secara hakiki. Nah, bisa secara hakiki, secara hissi. Kemudian secara hakiki itu benar-benar tidak ada air pada radius hadul gurubi. Jadi yang harus dihafal Bapak Ibu, yang harus difahami bahwa ada tiga batasan. Yang pertama hadul gurubi, mencari air di radius 300 meter. Ada hadul gurubi, mencari air di radius 3 kilometer. Dan hadul boni 3 kilometer ke sana. Wajibnya kita mencari air adalah di batasan hadul gausi dan hadul gurubi. Kalau sudah masuk hadul bu'di maka tidak wajib mencari air lagi. Nah, yang kedua tidak ada air secara hissi, yakni air mah ada, tapi proses kita untuk mencari mengambil air itu terhalang oleh sesuatu yang bisa mengancam terhadap kehidupan kita, kehormatan kita, ataupun harta kita. Nah, mungkin ini Bapak Ibu poin yang pertama berkenaan dengan fakdul ma'i, yakni tidak ada air. Karena waktu yang terbatas Bapak Ibu, kita sudahi saja. Kita akan buka sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang akan menyampaikan pertanyaannya boleh disampaikan via chat Bapak Ibu ya. Kita akan masuk ke ANR. Oh, baik. Yang pertama, izin bertanya, saya Pak Dede dari SMA Putra. Oh, Pak Dede, mangga. Kondisi airnya harus sama kan ya, tad suci mensucikan misalnya jika 300 meter atau 3 kilometer. Adapun air mustamal atau mutagoyar tetap syaratnya harus disucikan eh, dulu. Jika kondisi seperti itu, apakah jika tetap tidak menemukan maka boleh tayamum? Betul. Di radius 300 meter dan 3 kilometer itu harus airnya yang tohir mutohir, harus suci dan mensucikan. Misalnya ada orang tidak ada air gitu, tapi di rumah adanya teh naon air kopi gitunya, air teh atau air yang sudah bercampur dengan pewangi gitu. Maka itu ya disamakan dengan orang yang fakdul ma'i yang tidak memiliki air gitu. Nah, adapun air mustamal nanti ada ketentuan tersendiri. Oh iya Kak, Karena dia tanya. nanti air mustamal itu, ibu-ibu, punten ada yang bocor suaranya. Nah, seperti misalnya kalau air mustamal itu ada ketentuan khusus. Nah, contohnya kan air mustamal itu terjadi kepada air yang sedikit yang di bawah 216 liter. Nah, misalnya di tiap rumah ada misalnya teh air mustamal. Tiap rumah itu air mustamalnya seember. Satu ember itu misalnya 10 liter. Tiap rumah ada itu air mustamal seember. Nah, itu nanti bisa 216 misalnya itu sekitar 22 ember misalnya. 22 ember disatukan dalam satu toren, itu yang asalnya air mustamal, yang satu ember itu air mustamal, ketika disatukan dalam satu toren dicampurkan dan jumlahnya lebih dari 216 liter, maka mustamalnya hilang, kemustamalannya hilang dan berubah menjadi tohir mutohir. Kemudian dari Pak Caca boleh dijelaskan secara bahasa hadul gausi, hadul gurubi, dan hadul bu'di. Nah, jadi kalau hadul gausi itu batasan sekuat mana suara kita akan terdengar sejelas apa-apa ketika kita teh berteriak gaus. Jadi misalnya Pak Caca kalau kita teh ngagorowok gitu nya. Hei gitu nya, sekuat tenaga gitu. Nah, itu teh batasan itu yang harus kita cari di radius pertama. Nah, ulama fikih sudah menentukan agar tiap orang kan beda-bedanya ngagorowok teh gitu. Itu di radius sekitar 300 meter seperti itu. Karena rata-rata gorowok jelema gorowok apa ya? Teriakan orang secara galib, secara umum itu ketika berteriak itu 300 meter akan terdengar. Kalau tidak ada air seharian karena mati lampu, masa mandi wajib ke masjid atau tetangga kan malu.
apa itu syar'i untuk tayamum? Tat muhun eta teh kedah nyari heula sampai 3 kilometer Pak Saleh. Ya, harus mencari dulu 3 kilometer. Kalau sudah nyari 3 kilometer tidak ada, maka boleh mengganti mandi wajibnya dengan tayamum. Sekali deh Bapak Ibu, mandi wajib itu rukunnya adalah yang pertama niat, yang kedua mengalirkan air ke seluruh badan. Tidak harus 1 ember, tidak harus 2 ember. Bahkan Bapak Ibu, kalau kita paham ilmunya, itu mandi dengan 3 gayung, bahkan lima atau 3 gayung bisa sah. Bisa sah Bapak Ibu. Ya, yang penting mah nanti si airnya mengalir ke seluruh tubuh. Bahkan satamler juga bisa sah eta teh. Seperti itu. Jantan kedah mencari heula 3 kilometer. Pangersa. Izin bertanya apakah ada batas waktu terkait tayamum? Misal di kampung itu airnya ada tapi minim banget dan jauh, bahaya jika pergi berwudu ke sana. Kadang itu bisa berlangsung beberapa hari. Mohon batasannya 3 kilometer. Saya rasa nyari air 3 kilometer itu tidak beberapa harinya. 3 kilometer kalau berjalan paling sekitar setengah jam. Ya, setengah jam. Tapi kalau sekali lagi ada yang disebut dengan tidak ada air secara hisi. Jadi misalnya sumber airnya banyak ngagulidag tapi aya maung saat itu teh ada maung ngajuru misalnya teh. Nah, itu tidak apa-apa langsung tayamum. Misalkan apabila saat akan tayamum dan akan mencari air tapi di rumah harus ada anak atau orang yang menunggu, orang tua yang dijaga dan tidak bisa ditinggal. Jika seperti itu boleh tayamum walaupun belum mencari sampai 300 meter. Kalau seandainya ketika kita tinggalkan bisa menyebabkan bahaya bagi harta, bagi jiwa, bagi kehidupan beliau, maka itu tidak apa-apa. Tapi benar-benar memang bisa membahayakan Bapak Ibu ya. Sebab tayamum ada 3, tidak ada air ketika sakit dan satu lagi apa? Yani ketika airnya hanya cukup untuk memberi minum hewan yang dihormati. Misalnya kita mau berwudu, airnya ada 1 gelas, tapi ketika kita mau wudu teh ada kucing haus, mana yang dahulukan? Wudu atau ngasih minum kucing? Nah, yang didahulukan adalah ngasih minum kucing. Kirang langkung seperti itu. Untuk berwudu dengan air botol kemasan le minerale atau yang ada rasanya apakah suci dan sah? Kalau ada rasanya tidak sah. Tapi kalau tidak ada rasanya itu sah. Tapi le minerale kan ada manis-manisnya katanya ya. Itu dari mineral bukan dari apa namanya gula. Kalau dari gula maka tidak sah. Izin bertanya kalau radius 3 kilometer kan itu sekelilingnya ya. Misalnya waktu untuk mencapai eh, menyebabkan habis waktu sholat bagaimana karena mungkin di hutan dan misalnya ke arah timur ada bahaya dan dalam radius tersebut. Mohon, nah nanti ada batasannya juga, Bapak Ibu, sejauh mana kita itu harus mencari air. Karena misalnya kalau waktu sholatnya tinggal 5 menit, misalnya tinggal 5 menit, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kita baru mencari airnya itu di radius 1,5 kilometer. Maka di saat itu diperbolehkan tayamum. Kenapa? Karena sholatnya akan segera habis waktunya. Seperti itu. Izin bertanya ketika cari air wudhu dan ada namun posisinya di daerah curam. Bagaimana apakah boleh tayamum saja? Nah kalau kitanya tergolong orang yang tidak bisa melewati kepada medan tersebut gitu. Yang bisa membahayakan maka boleh tayamum. Alhamdulillah bumi caket sarang masjid. Mohon, mohon. Alhamdulillah. Tapi Bapak Ibu kalau apa namanya kita harus hati-hati dalam menggunakan air masjid. Kalau seandainya air itu memang diperkhususkan untuk wudhu, maka nggak boleh dipakai mandi. Kecuali kita minta izin dulu ya, istihlal dulu. Jika air yang dua kulah itu ada warna atau rasa, apakah tidak sah untuk bersuci? Mohon, nanti itu tergolongnya air mutagoyar, air yang sudah berubah. Contoh air yang sudah dicampuran ku kopinya, ku sabun, tapi benar-benar berubah. Tapi kalau hanya sedikit maka kecelakaan. Misalnya ada air 1 ember,
kita mandinya itu pakai sabun batangan. Deres si sabun batangan teh anclom karena air saember. Nah, maka itu asal langsung diambil lagi tidak menyebabkan berubah air. Izin bertanya kalau tayamum namun upamana punya penyakit alergi debu itu bagaimana? Kalau alergi debunya bisa menyebabkan kematian, maka tidak apa-apa. Sholat saja langsung tanpa berwudu, tanpa tayamum. Hanya saja nanti sholatnya itu apa namanya disebut sholat lihurmatil waktu, sholat untuk menghormat waktu. Nah, nanti ketika kita sholat yang tanpa air, gitunya karena nggak ada air, kemudian tanpa tayamum juga karena kita termasuk orang yang alergi debu, yang mana kalau bertayamum bisa menyebabkan sengsara lah gitu. Bukan hanya sekedar bersin-bersin dan araratel gitunya, tapi menyebabkan bahaya kepada tubuh. Maka sholatlah fakidut tahurain gitunya, walaupun tanpa wudhu dan tanpa tayamum. Tinggal ditulis kita sholat tanpa wudhu tanpa tayamum berapa kali berapa hari. Nah nanti kalau sudah bisa menemukan air keadaan normal, nah sholat-sholat yang tadi yang tanpa wudhu tanpa tayamum kita ulang kembali alias alias diqodho. Nah jangan sampai karena nggak bisa tayamum nggak bisa wudhu udah we teu sholat sekalian. Nah itu dosa besar seperti itu. Izin bertanya, perihal radius 3 kilometer, apakah cukup satu tempat atau radius melingkar? Nah, itu mah cukup perjalanan satu satu perjalanan saya, Ibu. Pernah tayamum pakai debu di tanah atau debu di pohon. Nah, debu yang nempel itu dalam mazhab Maliki diperbolehkan selama si debunya bisa terlihat gitu. Nah, kalau dalam mazhab Imam Syafi'i turab ya ini tanah yang dikeringkan seperti itu. Alhamdulillah. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillah Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Karena waktu pun yang memisahkan kita sudah jam 10 lebih 11. Kita akhiri Bapak Ibu. Semoga apa yang kita lakukan di majelis ini menjadi amaliyah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya memohon maaf kalau seandainya apa yang saya sampaikan ada yang salah, ada yang tidak sesuai dengan kebenaran. Bapak Ibu jangan ragu ya kalau Bapak Ibu khususnya para alimil ulama, para ustadz ustadzah yang sebelumnya sudah mempelajari bab tayamum ini bersama guru-gurunya, bersama para alimil ulama. Kalau seandainya apa yang saya sampaikan ada yang tidak sesuai, mohon berkenan untuk meluruskan ya Bapak Ibu ya, agar apa yang saya pahami itu tidak salah. Sekian Bapak Ibu, semoga ada guna dan manfaatnya. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tur nuhun Ustaz. Nuhun sami-sami Atur hatur nuhun, nuhun. Tan. Siap, hatur nuhun. Atur nuhun, Tan. Siap, sami-sami. Bapak Ibu yang pertanyaan yang baru masuk, insya Allah nanti dibahas kemudian. Yang belum mengisi presensi Bapak Ibu ya, mangga diisi dulu presensinya.